Hai guys, perkenalkan nama saya Laras Waisawiji. Saya mahasiswa Politeknik Indonesia Surakarta dari kelas perhotelan A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan 6M dalam Departemen Front Office. Unsur-unsur manajemen. Ada beberapa unsur manajemen yang disingkat dengan 6M. Unsur-unsur tersebut antara lain 1. Manusia atau man. Sarana utama bagi setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia. Tanda adanya manusia, manajer tidak akan mungkin dapat mencapai tujuannya. Yang kedua adalah uang atau money. Untuk melakukan berbagai aktivitas perusahaan diperlukan uang. Uang yang digunakan untuk membayar upah atau gaji, membeli bahan-bahan, dan peralatan. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan seefektif agar tujuan mencapai dengan biaya yang serendah mungkin. 3 adalah bahan-bahan atau material. Material merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Tanpa adanya bahan, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Bahan-bahan tersebut misalnya bahan baku dan bahan pembantu lainnya untuk menunjang proses produksi. Keempat adalah mesin atau mekanis. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan mesin-mesin sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kelima adalah metode atau methods. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode manajemen untuk mencapai tujuan. Keenam adalah pasar atau market. Pasar merupakan sarana yang tidak kalah penting dalam manajemen, karena tanda adanya pasar hasil produksi tidak akan ada artinya, sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Manajemen kantor depan atau hotel front office management. Manajemen sebagai fungsi yang dilaksanakan oleh manajer sangat berhubungan dengan usaha orang lain untuk mencapai sasaran atau objektif tertentu dengan mempergunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Manajer terlibat dalam pembuatan keputusan atau decision making yang setiap saat harus dilakukannya sehubungan dengan pekerjaan bawahannya. Manajemen sering didefinisikan is getting this done through other people atau membuat pekerjaan tergarap dengan menggunakan tangan orang lain. Studi manajemen dimaksudkan agar pembuatan keputusan dapat menjadi lebih baik sesuai dengan bidang operasinya. Menurut Stoner 1991, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini mengandung 3 unsur, yaitu proses, sumber organisasi, dan tujuan. Proses adalah cara sistematik untuk mencapai sesuatu. A. Perencanaan atau planning. Penentuan segala sesuatunya sebelum melakukan kegiatan-kegiatan sebenarnya. Fungsinya adalah usaha pemilihan berbagai alternatif tujuan, strategi kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan. Maka perencanaan akan mempengaruhi seluruh operasional kantor depan hotel di waktu mendatang. Contoh aplikasi perencanaan front office departemen. 1. Perencanaan program kerja tahunan. 2. Perencanaan harga jual kamar. 3. Perencanaan cuti karyawan. 4. Perencanaan program kursus karyawan. 5. Perencanaan RAP bulanan. 6. Perencanaan program outing atau get together tahunan bagi karyawan. B. Perorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah pengolahan sumber daya manusia yang dirangkaikan sesuai fungsi dan perlengkapannya.
Aplikasi dalam pekerjaan manajerial kantor depan antara lain pembuatan struktur organisasi di kantor depan, pembagian kerja dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan dan sistem wewenang tanggung jawab serta hierarki pelaporan. Pengorganisasian atau coordinating. Pengkoordinasian merupakan usaha mensinkronkan, menggabung-gabungkan, menyatukan berbagai macam kegiatan dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Fungsi manajemen koordinasian adalah melibatkan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, penempatan karyawan atau staffing. Fungsi manajemen staffing melibatkan unsur-unsur rekrutmen, pelamar, dan penyeleksian untuk mendapatkan yang terbaik bagi jabatan tertentu. Kemudian, pengontrolan atau controlling. Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai rencana. Selanjutnya, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang cukup rumit karena melibatkan banyak unsur di dalamnya. Kepemimpinan dapat muncul karena bakat atau dibentuk oleh lingkungan. Dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluating. Evaluasi adalah proses akhir dari fungsi manajemen yang dapat dilihat dari hasil akhir yang benar-benar telah dicapai atau dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. See you next time.